kita pasti jadi pembohong besar kalau ke Hmm. dodol itu. Ya, Bener ya ya. bang ya. Aku bohong ke temanku bahwa kena tipu, barang dibawa orang. Itu kekalahanku udah kurang lebih 200 lebih, Bang. Hutang, berupa hutang loh bang. Utang-utang 200 juta. Iya, tuh. Itu kemana aja utangnya? Ke pay letter ke bank, BRI, sama Bank Jatim. Pokoknya cicilannya itu setiap bulan aku 17-an. Cicilan setiap bulan Iya. di paylater 17 juta. Mm-mm. Wow. Jalan kaki, nggak bawa motor, nggak bawa apa. Akhirnya nemu masjid. Di situ malam-malam aku ke masjid sampai pagi bang, sampai subuh. Aku mohon ampun ke Allah. Main A, di sini gua udah cut nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi, gua udah nggak bisa. Mas, gimana? Tinggal di, Siap, iya, siap, siap. ya perkara masalah. Pertama-tama itu di tahun 2021 bang dulu bang. Mhm. Awalnya. Awalnya di tahun 2021, nah itu pertama HDI yang pakai chip itu bang. Ya, Nah, terus padahal dulu sebelum itu kan masih belum rame sih bang di daerahku. Yang ya, rame sih masih HDI-nya itu. Aku coba-coba lah hmm, beli beli chip itu di Shopee waktu itu. ya, Itu oren, itu oren. Beli satu, satu B itu. Terus akhirnya naik bang. hmm, Naik sehari itu JP sampai 3 kali dulu itu. Nah akhirnya kan eh, waktu itu langsung tak jual. Loh kok bisa jadi uang? Nah, terus akhirnya dari situ kecanduan. Nah, terus lama-kelamaan ada nih temen lingkungan kerja bang. Dulu itu bang. Sebelum aku buka usaha ini, lingkungan hmm, kerja. hmm. Itu ada yang nawarin link. Linknya namanya Bimabet. Parah itu bang. Pertama cuma kita depo 25 ribu. 25.000. Mm-mm. dua Terus? puluh lima ribu pertama dulu itu. Langsung pas main nyoba, waktu itu masih rame di buah-buahan itu loh bang. Hmm, Ya, itu jadi bang, jadi 300. ya. Jadi 300. Itu tahun berapa tadi? 2021. Oke, terus? Nah, habis itu, wah, pikiran saya lumayan ini. Waktu itu kan, kalau uang gajian kan langsung ke istri ya bang ya. Ini buat beli rokok sama bensin ini. Waktu itu kan, aku kerja bawa Agia bang. Soalnya kan nyeles. Ya, Ya, jadi bawa barang itu di mobil Agia aku itu. oke. Nyeles. Nah, dari situ terus tiap hari main terus terus. Tapi masih dalam nominal kecil bang. Masih yang Itu masih di ini ya, paling masih di HDI ya? masih di HDI sama Link bang. Dua-duanya jalan. Oke, dulu dulu chip-chip itu bisa dijual di toko oren sih ya. Itu juga ada banyak tuh Betul. yang ngobrol sama gue tuh orang orang mana kemarin. Oh si itu si Sirait itu yang pernah ngobrol sama gue di Mm-mm. podcast datang ke sini ke studio itu Mm-mm. dia jualan malahan dia BD-nya itu di jualan Mm-mm, di Shopee betul. dia laku banget saat itu ya. Mm-mm. Laku Oke, terus banget terus. bang. Terus. Terus ya, habis itu habis bongkar, sering bongkar juga sih kalau yang, tapi bongkarnya nggak banyak-banyak. Mungkin eh, 20B udah langsung tak storkan, Oke. kayak gitu. Nah, akhirnya kan waktu itu pernah ketipu nih Bang, ceritanya dari HDI. Hmm. Ketipu itu bongkar terus uangnya nggak ditransfer gitu loh Bang. Hmm. Nah, habis itu wis payah HDI ini. Ribet juga kan kalau kita lalu kan harus jual dulu baru cair uang kan ya. Ya. Jadi ya temen ya itu tadi nawarin link itu tadi. Hmm. Beralihlah ke situ. Itu sebenarnya kalau HDI sih nggak begitu nggak begitu kan bang, aku bang nggak begitu apa, nggak begitu parah. Oke. Soalnya Terus. kan ada limitnya kan di situ. Ya, oke. Oke. Di HDI tadi dari tahun berapa? 2021 2021 HDI sampai. sampai mungkin pertengahan pertengahan 2021 Oke, tapi di itu HDI bang. nggak terlalu signifikan ya kerungkatannya ya. Enggak, enggak Ya, terlalu. oke. Terus yang parah ya itu tadi, teman kerja nawarin link ini loh enak daripada kamu HDI Hmm. menang bongkar, terus ribetnya lagi kalau pengen main harus cari chip dulu, Mm-mm. belum lagi tipu-tipuannya banyak di Facebook kayak gitu kan. Yang Ya. jual kan banyaknya di Facebook juga, Mm-mm. kan dikasih lah link itu. Ya enak sih bang pertamanya, oh linknya kayak terpercaya gitu Link itu daripada berarti yang lu lain. main slot ya? Iya,
Terus habis itu langsung depo awal 25. Mm-mm. Main rujakan itu bang, rujak buah itu. Mm-mm. Wah, jadi bang, dalam beberapa menit aja jadi 300 Mm-mm. ribuan. Akhirnya tak tarik tuh bang. Mm-mm. Ya pikirku, oh lumayan ini buat beli bensin sama beli rokok. Waktu itu masih 2021 masih kecil-kecil bang, deponya Mm-mm. 50, 100 kayak. Mm-mm. Sampailah di 2022 bang. Mm-mm. Ini trigger pertama awal. Mm-mm. Terus 2022 akhirnya mobil udah nggak kuat apa ngangsur, mm. akhirnya tak balikin DP bang. Oke, berarti 2021 lu pakai Agia ya buat jadi sales ya. Tuh. Oke, sip, lanjut. Terus akhirnya ya tuh trigger awal itu di 2022 mobil tetap ada aku nggak kuat ngangsur tuh bang. Mm-mm. Akhirnya tak jual jual di itu loh bang, over credit. Jadi tak take over credit, balik DP itu. Mm-mm. Nah, balik DP, sisanya tak buat usaha ini bang, kan aku resign dari kerjaan. Mm-mm. Basicku kan di perkontrak seperti ini, memang dulu. Mm-mm. Sales headphone. Akhirnya mobil tak jual, sebagian tak buat nutup hutang yang dulu. Hutangnya masih nggak banyak, masih kisaran di bawah 50 kalau yang dulu bang. Oke, terus. Akhirnya mobil tak jual, sebagian buat nutup hutang, sebagian buat modal awal counter ini bang. Mm-mm. Nah dari situ aku berhenti bang, dari situ. Oke. Berhenti total bang. Aku fokus ke counter. Oke, Nah, itu berhentinya akhirnya karena apa tuh? Trigger apa? ya mobil udah kejual itu bang. Oh, karena mobil udah kejual jadi berhenti gitu ya. Betul, Oke, betul. siap, Jadi siap. sudah nggak punya apa-apa mobil itu. Hmm, Akhirnya kan aku fokus ke iya. counter ini. Hmm. Terus Awal 2024 kemarin itu malah petaka besar masuk sampai lagi, sekarang masuk masuk lagi. masuk bang. Awal 2024 lu kejebur lagi ke judol. Betul, Berarti tadi lu berhentinya udah lumayan lama ya? lumayan bang. Kisaran ya jarak 1 tahunan. Iya, 1 tahunan. Oke, Mm-mm. oke. Tapi kejebur Makanya lagi. aku kecebur lagi, padahal aku usaha kontri mulai dari nol bang. Jadi Hmm, waktu dulu itu ini nggak ada tutupnya, masih masih apa namanya, hmm. di emperan gitu bang, cuma Iya, iya, iya. etalase gitu aja. Terus Ah, kalau ah. setiap malam aku bongkarin aksesoris, tak masukin ke kotak, bawa ke dalam rumah kayak Hmm, gitu tuh. hmm, 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 Akhirnya udah 1 tahun itu aku bangun, wis hmm, hmm. enak bang. Iya, Stok iya, juga ada, stok handphone juga ada. iya. Nah, akhirnya awal 2024 itu malah petaka. Gimana itu? Malah petakanya di habis tahun baru. Hmm, Malam-malam, kan tahun baruan tuh bang malamnya. hmm. Nah, Ya. itu sama anak minum nih bang. Hmm, Kita minum-minum gitu. Nah, nggak tahu kenapa kok lihat temen itu main hmm, dia. Terus aku iseng lah masuk ke yang dulu itu, linknya tetap, hmm. situsnya tetap bang. Ya. Nah, habis itu waktu itu ada uang bang, Hmm, dan itu bukan uangku, ya. uang uang apa, yes, perputaran toko lah, uang Hmm, modal, uang modal toko. Tak buat main, kalah menang nggak gitu bang. Terus di bulan Februarinya aku dihabisin, nggak ada kemenangan satu pun bang. Jadi kita semakin penasaran, semakin masukin sampai sekarang pun masih aku catat bang, kekalahan di Februari. hmm. Setiap bulan aku catat sampai terakhir ya bang ya, di bulan November ini itu kekalahanku udah kurang lebih 200 lebih bang. Hutang, berupa hutang loh bang. Utang-utang 200 juta. Iya, tuh, Itu kemana aja utangnya? ke pay letter ke bank, banknya di bank ya, bank besar, bank apa, BRI Ya. sama Bank Jatim. Yang paling Hmm, banyak, yang paling banyak itu di pay letter bang. Yang hmm. bikin aku stres, yang bikin aku kalut itu di pay Ya. letternya. Di peleter apa? Oranye sama merah. Hmm, Nah, pay banyak itu. letternya ini banyak bang. Ada kurang lebih 7 orang. Soalnya itu yang pakai nama temenku bang. Oh iya, peleternya pakai Nah, nama teman. oh, Oke. Berapa itu di apa di peleter berapa kira-kira? pokok cicilannya itu setiap bulan aku 17-an. Cicilan setiap bulan Iya, di peleter 17 juta. mm-mm.
Wow. sama di yang di bank itu totalnya kan udah aku Hmm, rekapitulasi tuh bang. ya. Kalau di Jadi bank gimana? Minjem buat apa? Buat kur atau buat apa? mm-mm, kur. Kur itu. Tapi iya pakai nama adik sih bang. Iya, iya, Bang. iya. Tapi ininya pengajuannya buat kur kayak gitu. Mm-mm, betul. Lolos ya. Lolosnya buat kur. Ya, 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 ya. Tuh Misalkan kita uang udah ada di tangan. Berarti uang udah di tangan buat main. udah iya Oke, terus. parah dulu itu. Oke, terus. Terus habis itu ketika untungnya kan ketika pertama kan dapat modal kan dari bank itu bang Mm-mm, pertama kalinya mm-mm. dan habis akhirnya kita barang pakai barang dagangan kita Heeh. kan habis bang stok HP itu habis aku nggak punya harus stok HP Jadi orang beli HP, duitnya nggak diputar tapi buat main. betul Oke. oh, dulu dulu itu. Nah, akhirnya aku kan bingung nih mana cara ya pinjamlah pay letter teman-teman itu tadi bang. Itu pinjam ke teman-teman ngomong atau apa? Ya teman ngizinin buat peleternya dipakai buat kamu gitu tuh gimana? Alhamdulillah ngizinin ya aku Oh, cerita bang aku cerita. gimana? Pertamanya sih, pertama dulu kita pasti jadi pembohong besar kalau Hmm. penjual itu. Betul Ya, ya, ya. Bang ya. Hmm. Aku bohong ke temanku dulu itu bahwa mungkin aku kena tipu, barang dibawa orang, kayak gitu, Bang. Ya. Dan gitu sih. Nah, akhirnya temanku ngasih toh si payletternya waktu itu limitnya lumayan dia, Bang. Hmm. Limitnya si merah itu lumayan dia. Hmm. Ada 30. Tapi jam semua, Bang. Wow. Impus. Hmm. Itu di bulan Juli kemarin sing pay Hmm. letter itu Bang. Hmm. Terus Akhirnya setiap habis rungkat aku pasti pinjam ke pay letter ke teman. apa buat apa tujuannya? Tujuannya gini kan sekarang kan posisi aku kan nggak ada stok handphone. Hmm. Nah kan tapi tetap ngelayanin penjualan tuh Bang. Hmm. Barangnya ini nempel bahasanya apa ya kalau Ya, nempel ya tuh ngambil dari orang lah. ah, ah, pinjam stok teman Iya. counter. Nah itu kan habis jualan kan seharusnya kan bayar ke teman nih. Iya. Nah itu uangnya tak pakai dulu. Oh, jadi karena uangnya dipakai buat modal depo terus kalah, Mm-mm. akhirnya buat ngebalikin uang itu ke teman pakai pay letter. Tuh, Oke, oke. Terus. ya itu terus sampailah eh, terakhir bulan ini. Tapi berhubung bulan ini kan udah nggak ada yang udah nggak ada limit. Hmm. Jadi limitnya kan habis kan, limitnya teman Ya. itu. Hmm. Ya, itu yang bikin aku stres sekarang. Kurang 8 jutaan Hmm. bulan ini. Harus bayar 8 jutaan buat Hmm. tagihan apa barang dagang gitu loh. Hmm. Jadi kemarin sempat aku kalut. Hmm. Jadi jalan bang sampai ke pasar. Kan Hmm. di kabupaten ada pasar Kepanjen itu bang. Aku jalan, jalan kaki nggak bawa motor, nggak bawa apa, Hmm. aku jalan. Akhirnya nemu masjid. Hmm. Di situ malam-malam aku ke masjid sampai pagi bang, sampai subuh. Aku mohon ampun loh ke Allah. Udah tahu kok bodohnya aku, udah tahu hutangnya Hmm. banyak, ditambah lagi, masih masuk aja ke judul. Ya emang kayak gimana ya bang? Lek kalau pola pikirku itu seperti ini. Ini yang mungkin yang harus aku rubah juga sih. Kan dulu pola pikirku bayar hutang bekas judul, jangan sampai pakai keringatmu sendiri, keringat kerjamu. Jadi Oh, carilah di prinsipnya kayak situ. gitu. Iya bang. Jadi Akhirnya ya malah itu kejeblos bang, terus ya. kejeblos terus makanya itu. Oke. Terus akhirnya kan aku kan juga cerita ke istri juga masalah ini. Ya sama istri juga pola pikirmu itu yang kamu harus rubah. Tuh teman-teman, gue udah bilang berapa kali tuh di video-video gue, ratusan kali itu. Lu setiap kali gue podcast pasti gue selalu ngomong soal basicnya nih, soal pola pikir, soal mindset. Ya bener Iya, kan yang dikatakan lu. Setuju, gue setuju 100%. Mindset yang paling pertama, pola pikir. Terus pola pikir. ngobrol sama keluarga, sama istri tentang pola pikir lu yang harus dibenerin. Terus, Mm. Terus ya masalah keuangan jujur kalau hutang segitu itu berat bang, mm, berat. Ya kata istri seperti ini, mentalmu ya apa ya harus dijaga tapi itu agar si alhamdulillah loh, akses. Mas punya istri Iya gitu. betul, saya bersyukurnya cuma itu. Tapi ya dia udah kayak apa ya bang ya, kayak capek bang, capek bis mau pergi tapi nggak bisa kayak gitu loh bang. Oke. Saya Terus. kan sering sering kali tuh bang, nggak
nggak satu kali dua kali. Mm-mm. Aku jujur ke dia itu. Iya, ya. Setiap habis kalah gitu aku jujur ke dia. Soalnya tak Gimana? pakai buat Responnya gimana istri tuh kalau habis kalah jujur ke istri? ya Nangis pasti paling. nangis saja bang. Mm-mm. Dia posisi anak masih kecil-kecil bang. Mm-mm. Yang nomor dua baru umur 6 bulan Oh, baru banget ya. Ya, ya. baru. Oke. Mm. Berarti itu titik terakhir maksudnya Mas benar nggak sadar yang di masjid itu tadi ya, gua udah nggak mau main lagi gitu Iya ya. betul. Oke, oke. Itu udah malam itu jam main di rumah bang. Aku Itu kalau main bulan di apa tepatnya itu? bulan kemarin Oh, bulan kemarin. Oke. Oktober. Mm-mm. Terus? Ya akhir-akhir bulan seperti ini. Mm-mm. Soalnya aku ngelihat apa ngelihat tagihan. Waduh tagihannya kurang banyak ini aku gitu. Siapa tahu masukin lagi. Mm. Rungkat 13 malamnya itu. Oke. Sedangkan tagihan waktu itu kan kurang 5 jutaan lah bang. Malam itu Mm-mm. bang. Mm-mm. Siapa tahu tak carikan di sini dapet. Mm-mm. Tambah nyemplung 13. Jadi pusingnya minta ampun 13 tambah 5 juta. Iya Jadi tuh. 18. Oke. Sampai kalut yaitu ke masjid itu. Ke masjid. Oke. Tapi di masjid itu titik di mana Mas benar-benar sudah ngebuka diri gitu ya. Gua Betul, bakalan berhenti gitu ya. betul. Oke. Sampai sekarang berarti ya sudah Sampai benar-benar stop sekarang. gitu ya. Iya. Oke, oke, oke. Tapi hutangnya masih ada bang banyak. Iya, utang ya. Utang itu udah ini Mm-mm. apa uh, Kewajiban. kewajiban dan tanggung jawab fisik maksudnya gini-gini. Ya udah itu yang penting Mas stop dulu nanti utang bakal kebayar gitu loh. Iya. Prinsipnya Mm. kayak gitu. Gak bakalan Iya. bisa ngelunasin utang kalau masih main, udah mustahil. Cabut akarnya dulu ya. Ya iyalah. Terus tadi Mas bilang prinsip ini mungkin juga pola pikir ini atau peribahasa ini sering banyak dipakai teman-teman juga nih. Gue nggak bakalan mau bayar utang dengan uang jerih keringat gue gitu. Loh gimana Nah itu. ceritanya? Nggak bisa lah, nggak bisa. Eh, Logikanya nggak jalan. Kayak gini kan gue sering ngomongin orang yang kecanduan judul itu sama persis kayak orang lagi dipengaruhi alkohol. Kalau lu kepengen Mm-mm. sembuh alkohol, ya jangan disembuhin sama alkohol juga, ya kan? Mm-mm. Kalau lagi mabok ya lu sembuhin sama kelapa hijau tuh yang banyak banyak positifnya ya kan? Iya Kelapa ya. hijau atau dibawa tidur gitu. Kayak lu tadi, lu lagi kecanduan judul, pengen bayar utangnya dari judul nggak bakal mempan. Iya benar. Mm-mm. Nggak Terus bakal terus, malah oke. malah malah belangsa nggak karu-karuan itu. Iya, meskipun ya masalah masalah utang sih pasti pusing gitu kan. Yang namanya orang punya Mm-mm. utang mana sih yang nggak pusing. Cuman kan versi hutangnya berbeda. Ya kan, Mm-mm. anggap aja Mas kayak utang lagi bangun usaha terus kemarin sempat sempat gak jalan, sempat kolaps usahanya ya udah karena kemarin punya utang buat usaha terus kolaps ya nyari jalan lagi kan kayak gitu kan. Kalau kalau posisi sudah fresh gitu loh. Iya. Mm-mm. Gimana perasaannya gimana nih udah benar-benar apa namanya niat buat berhenti judul selama sebulan ini dan itu tadi udah ke masjid segala macam. Apa yang Mas rasakan gitu? Pasti kan ada sisi-sisi positifnya tuh, energi positifnya. Pasti Mhm. dari segi positifnya apa ya bang ya? Kayak kalau dulu itu tiap ada duit langsung masuk. Ini enggak lebih bisa kita lebih bisa menahan. Cuma benar menahan tapi untuk bayar hutang itu loh bang. Ya, ya, ya. Yang dapat aja. Kalau dulu kan enggak. Oh prinsipnya buat bayar hutang harus pakai uang ini aja dulu uang dari judul Mhm. kayak gitu kan dulu. Ya, Tapi semakin gitu semakin belangsak. Jadi hutangnya terus double 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 kayak gitu. ya. Ya Oke, oke, cuma oke. sekarang lebih lebih belajar. Ya memang sulit sih. Ikhlas itu paling sulit. Iya, itu ilmu tertinggi itu ikhlas. Bang. Ya kan? Dulu mau belanja apa-apa langsung bisa. Sekarang banyak yang gelondang ini bang. Barang Hmm. Iya banyak kosong ya. belum Ya mm, itu kosong tuh banyak tuh etalasenya kosong. kosong, matchboxnya Ini kosong. Mhm. ini kardus aja bang. Mhm. Di etalase ini Ya. nggak ada isinya. Jadi cuma Mhm. buat display produk aja. Mhm. Sampai segitunya. Tapi tempatnya itu Ya nggak ngontrak itu, tempat sendiri. tempat sendiri. Tempat Punya sendiri ya. orang tua. Oh ya alhamdulillah tuh. Maksudnya nggak nyewa lah ya. Enggak. Ya. Oke, oke, oke. Nonton video-videoku di channelku udah ini udah berapa lama? Udah di bulan apa ya? Aku dulu kan pernah japri abang Yudi juga kan ya Hmm. dulu. Cuma belum sempat memberanikan diri untuk sharing curhat seperti ini sih. Oke. Awalnya di Instagram ya. Di Instagram dulu. Oke, 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 oke. Siap, siap. Oke. Terus aku langsung masuk ke YouTube-nya abang itu lihat-lihatin orang-orang. Berarti udah nonton dong Ya, teman-teman yang lain yang mereka pada udah,
hidupnya hancur-hancuran, rungkat. Betul. Udah ya, Mm-mm. udah ngeliat sendiri ya. Udah ngeliat itu. Mm-mm. Makanya itu ya kita juga harus bersyukur juga masih ada di atas kita yang lebih parah itu loh Bang. Masalah kayak gini aja udah pusing, tapi yang lebih pusing ada gitu loh Bang. Iya, setuju. Benar. Bahkan tadi barusan Bang, yang Abang tak japri tadi loh Bang, Iya tuh. Duh, itu di seru kampung. banget tuh. Itu temannya teman berarti ya? Iya, temannya teman Bang, Mm-mm. orang di dekat pesisir pantai sana, Jawa Timur juga tapi. Jawa Timur, Malang, Kabupaten juga. Mm-mm. Paling besok keluar ke media. Rame mungkin. Cuma mungkin kronologisnya kan masih belum belum fix toh Bang. Mm-mm. Ini kan hanya just info dari temennya aja kan. Mm-mm. Katanya gitu Ya, dimungkinkan karena judul gitu ya. iya. Itu berarti dia apa namanya di mobil tadi ya posisinya ya? Itu bukan di Dia tempat apa itu? usahanya Bang. Eh? Di tempat usahanya dia, di warung Oh, kopi. oh di warung kopi. Aku kirain tadi dia tiduran Mm-mm. kayak gitu, kirain di mobil. Oh di warung Itu kopi itu ya. warung Udah kopi kaku itu. itu ya. Betul. Jadi kalau nggak salah itu udah 2 hari. Hmm, Baru ketemunya tadi. itu teman-teman. Jadi aku tadi dapat ini ya, dapat apa foto-foto ini apa temannya teman ini Mundir sangat dimungkinkan karena judul gitu dan minum BAY Gon ya. Betul. Minum itu Soalnya katanya. Berarti infonya tapi ini ya apa namanya ya apa apa ini mulutnya nggak keluar nggak keluar busa ya? sepertinya udah kering bang, kan Oh, mungkin udah 2 harian, sampai kaku gitu tuh, mm-mm. Ya ngeri ya bang. ya. Aku juga lihat tadi, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mm-mm. Aku dulu juga sempet punya pikiran seperti itu, Iya. tapi ingat anak istri, Mm-mm. Ya kan ya mungkin, Mas ini kan udah ngeliat sendiri kan di video dulu pun ada banyak itu buat jadi contoh. Jadi cara bersikap ngambil contoh itu dari teman-teman yang pada rungkat segala macam. Cara membandingkannya adalah untung ya aja gue nggak kayak untung gitu. aja. Untung aja gue masih segini, yang miliaran banyak. Untung aja gue masih 100 juta, 200 juta rungkatnya. Iya, Untung aja rumah tangga gue nggak sampai kayak gitu, nggak sampai gembel, mm, sampai gitu kan. Bukan iya betul bang. bukan justru malah apa namanya membuat diri malah jumawa. Ah, dia aja segitu biasa-biasa aja kayak gitu, gue belum nyampe segitu kayak gitu kan, banyak kan yang pikirannya kan kayak gitu, cara Iya betul bang. membandingkannya gue belum sampai segitu gitu loh. Mm. Oke oke, terus gimana nih respon keluarga dengan melihat Mas udah berhenti gitu ya, gimana Ya itu? masih sih bang, kayak contoh ketidakpercayaan orang-orang terdekat, terutama kayak orang Mm-mm. tua, saudara, itu Mm-mm. pasti masih ada. Mm-mm. Ya yang paling apa namanya, yang paling mendukung ya istri sih. Menurut Mm-mm. istri itu wah luar biasa istri. Iya. Jadi dia bisa mensupport aku, terus juga bisa mengembalikan motivasi. Pasti bang, kalau orang judul itu pasti mentalnya kena, itu sudah Iya pasti. pasti, pastilah, Pasti pasti. badan makin kurus itu udah pasti. Mm-mm. Tiap malam begadang soalnya. Begadangin hal nggak bermanfaat ya. Betul, sampai Mm-mm. subuh, sampai subuh. Iya, Padahal setuju. paginya kerja. Mm-mm. Ya kalau orang rumah ya tetap, kalau saudara masih belum bisa apa namanya, belum bisa percaya 100%. Bahkan aku pinjem pinjem apa gitu, kalau butuh itu nggak dikasih Iya, sama saudara. ya itu Malah orang wajar. malah orang lain yang support aku, Iya, ya wajar teman. gini-gini. Gue sendiri nggak percaya sama orang-orang mantan penjudi. Bahkan Mm-mm, bahkan apa namanya yang sudah berhenti gitu. Kalau mm-mm, gue belum melihat sendiri bahwa dia cukup meyakinkan gue memang dia sudah berhenti. Gitu ngerti nggak? mm-mm. Betul, betul itu Bukan, Bang. bukan gue menjustifikasi, bukan gue nggak sayang. Cuman Iya. kan itu hak prerogatif gue untuk percaya dan tidak. Mm, Ya kan, hak gua itu kan persepsi gua, lu nggak bisa ngontrol persepsi gua. Jadi caranya bagaimana untuk bisa mengembalikan trust issue tadi gitu ya, ya mm, kita memantaskan diri lah, memantaskan diri untuk bisa dipercaya orang. Ya memang butuh waktu, namanya kemarin kan lu udah menabung hal-hal buruk ya, mm, kepercayaan-kepercayaan yang kemarin sudah apa namanya sudah ada baik kayak gitu, memang uh, lu porak-porandakan dengan perbuatan lu gitu kan, minjem ke teman, minjem ke gitu. ini, bohong ini gitu kan, dan itu berkali-kali ya.
Mana ada orang Iya. yang bisa mempercaya, itu kan manusiawi lah, wajar gitu. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan gitu, ya udah nggak usah dipikirin dia mau percaya apa enggak, yang penting istiqomah terus aja, nanti juga lambat laun kepercayaan itu bakal kembali. Gue yakin. Hmm. Karena kan memang butuh proses gitu kan. Kayak orang baru kenal Betul. masa ujuk-ujuk percaya, kan kita mesti kenal dulu kan. Tak kenal maka tak sayang, Betul. baru dari situ bisa percaya kan, kayak gitu. Nggak tiba-tiba kayak gitu kan. Sama juga kayak gitu. Jadi nggak usah teman-teman nih yang pada nonton, yang kalian merasa seakan-akan terzolimi karena nggak ada orang yang percaya gitu-gitu kan. Itu normal-normal aja. Kalau lu yang nggak main mamanya nih, lu jadi pelaku atau korban judul nih. Terus Pelaku anggap pasti aja itu sampai kan. aneh, anggap saja sampai aneh. Zaman kan nih pelakunya ya kan. Mm-mm. Terus kita balik bahwa Heman itu bukan pelakunya. Ada teman Mas tuh namanya siapa, si Ahmad apa siapa, melakukan hal yang sekarang Mas lakukan nih, persis mamanya. Di balik keadaannya, Mm. pasti Mas juga nggak percaya. Mas butuh Mm-mm. kepercayaan itu, ya butuh waktu ke dia kayak gitu kan. Itu normal malah. Iya. Dan itu jangan dijadikan malah jadi pesimis, jadi nggak mau maju. Ah, gua nggak banyak banyak orang yang udah nggak percaya sama gua, sekalian jebur aja deh. Udah terlanjur kayak gini. Jangan kayak gitu. Justru itu jadikan motivasi. Ntar juga lu bakal percaya lagi sama gue bakal membuktikan kayak gitu harusnya gitu. Tapi itu gue apresiat tuh sama istri Mas tuh. Alhamdulillah tuh. Jadi nggak ya, kalau lu Mas teman nggak teman-teman yang lain kan dengan situasi yang Mas kayak gini kan pasti keadaannya berbeda ya. Pasti Iya Bang, kan. berbeda. Gitu. Sampai dia tuh bantu Bang, bantu Mm-mm. bantu apa? Bayar hutang juga. Mm-mm. Ya ya Cuma ya aku ya. yang takut itu nyemplung nyemplung dan nyemplung lagi dulu Bang. Yang Mm-mm. aku takut. Ya. Antisipasinya kayak gimana Bang, kalau menurut saya? Istri Mas juga udah bener itu pola pikir. Mm. Cuman ngebentuk pola pikir ini kan ada caranya. Itu Ya, ada sekolahnya gitu. Kalau kita ngomongin sekolahnya tuh, kalau kita ngomongin sainsnya ada di psikologi ada ya kan, ya, gitu. Terus banyak gitu loh. Dan memang membentuk mindset atau membentuk pola pikir memang nggak butuh, gampang. nggak gampang dan butuh proses kayak gitu Betul, loh. Jadi betul Bang. nggak tiba-tiba gitu loh. Kayak orang sejam 2 jam langsung pola pikirnya berubah. Enggak, butuh proses karena komitmen, integritas sama konsisten ini kan bentuk nyata dari pola pikir konsisten kayak gitu, dari mindset kayak gitu. Kalau pertanyaan Mas gimana cara antisipasinya, ya pola pikirnya dibentuk dulu. Gue udah sering bilang kemarin juga udah bilang kan, Mas benerin pola pikir dulu. Ini kan gue coba menganalogikan dengan bahasa sederhana itu tadi. Mas kan dulu pola pikirnya sudah benar, kotak-kotak gitu kan udah kayak 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 Hmm, puzzle tuh dirusak bral gitu, dirusak sama judi online, akhirnya betul, pada pecah tuh. Yang tadinya nggak pernah kacau. bohong jadi bohong, yang tadinya Mm-mm. nggak pernah ngutang jadi ngutang, yang dulu tuh malu itu Mas, kalau pengen ngutang tuh ya malu, kalau pengen bohong ya ketakutan tingkat tinggi gitu. Mm-mm. Saat lu kecanduan judi online, buru-buru punya rasa takut kayak gitu kan. Nah itu kan rasa-rasa kayak gitu tuh udah hilang semua tuh, udah kerusak tuh, pola pikir yang utuh udah berantakan. Kalau Iya, kalau gue betul Bang. ibaratin kayak puzzle. Nah, puzzle-nya udah kerusak, udah nyebar. Nah, Mas harus mencari satu-satu tuh puzzle-nya, kumpulin. Gitu, dikumpulin. Nah, cara ngumpulinnya gimana? Ya, lihat apa apa hal penting di dalam itu. Kalau sekarang seumpamanya, eh, kalau Mas kepengen ngumpulin puzzle itu, kalau gue masuk lagi jebur ke judi online lagi, gue nggak mau nanti akhirnya ujung-ujungnya gue keluarganya pisah. Itu pertama. Untung aja gue Iya, masih punya istri yang apa namanya support. Terus apalagi untung aja utangnya cuma segini, nggak sampai miliaran umpamanya hmm, itu. Terus kalau gua jebur lagi bakalan ratusan bahkan ribuan kali lipat penderitaannya seperti apa yang gua rasakan sekarang, gitu loh. iya, betul, Jadi Mas harus ngumpulin kekhawatiran-kekhawatiran itu. Kalau terjadi gimana? Kalau gue nyemplung, kalau terjadi gimana? Kan kayak gitu. betul. Kayak Iya Bang. kayak kayak gini nih. Orang bisa berenang, kayak umumnya gue bisa berenang gitu kan. Gue meskipun bisa berenang pun di laut, gue paling banter gue bisa melewati 20 meter paling, sekuat-kuatnya gue fisik gue, karena gue bukan ahli, bukan bukan perenang gitu ya. Dan gue mungkin nggak kuat di dalam air berlama-lama gitu, dan kemungkinan besar gue tenggelam mungkin gitu kan. Oh well, Iya, cuman gue bisa mengukur diri gue kalau gue melewati itu laut, paling nggak paling maksimal banget gue 20 meter kayaknya bisa bertahan kayak gitu, ngerti nggak? iya Bang. Ya kan. Nah, hal-hal itu kan kita yang ngukur, Iya, kita tahu seberapa seberapa jauh kemampuan kita. Nah, sama kayak Mas tadi, gue untung aja nyampe sini gitu. iya, Jadi gue harus harus bisa sadar di sini gitu. Kalau gue kelebihan, gue udah nggak bisa keluar keluar dari kemampuan gue, yang ada gue tenggelam gitu. Kan betul kayak Bang. gitu kan logikanya, ukur Segini kemampuan aja kita. udah pusing per bulannya. Mm-mm. Nggak ada sisa sampai.
Jadi kerja itu harus ekstra. Mm-mm. Tapi it's okay, itu ya memang itu udah jadi apa namanya? Menjadi Tanggung risiko, jawab kita, ya tanggung jawab resiko. Mas yang harus Mas lakukan. Mas lebih memilih memikirkan utang itu nih bayar meskipun Mas gak ada sisa atau makan garam doang. Hmm, Apa lebih memilih nanti kalau ngejebur lagi bisa ribuan kali lipat, yang hmm, risikonya lebih gede, lebih gede. bisa pisah, ya kan bisa taruhannya bisa nyawa atau segala macam gitu-gitu ya kan. Betul bang. Hmm, Mendingan kalau ada dua pilihan kayak gitu ya mendingan milih sekarang. Sekarang istilahnya semenderita-menderitanya Mas masih bisa ngopi, masih bisa ngerokok istilahnya kan kayak gitu. betul, betul bang Mas ya. Nah, itu kan Hmm, Mas nggak kehujanan itu tidur juga nggak kehujanan, nggak di emperan, nggak di bawah jembatan, iya, ya kan? Gitu. Tinggal pilih mau yang mana gitu kan. Dan ini pun berakhir. Sekarang penderitaan yang Mas jalani itu pun pasti bakalan berakhir, badai pasti berlalu, iya. bakalan Hanya berakhir. masalah waktu sih, hanya Iya. masalah waktu. Betul. Jadi kalau Mas Ya, pengen yang cepat lunasi utangnya ya pikirkan bagaimana cara mencari penghasilan tambahan biar lebih cepat gitu loh. Yang biasanya per bulan mungkin cuma dapat 15 buat bayar utang ya pikirkan hmm, gimana biar dapat 30 karena kayak gitu. betul, iya, Berpikir bagaimana mendapatkan dua kali lipatnya tapi dengan cara yang benar gitu loh untuk bayar utang gitu loh. Daripada memikirkan kalah slot gimana? Nggak worth it kan? pusing. Gitu. Dan gue yakin sih bisa bisa melewati itu. Itu ada yang penting pola pikir. Kalau Iya sih. pegangan yang paling menurut gue paling apa ya, paling paling pakem gitu ya. Hmm, Yang perlu dipegang itu tadi ya, gue sering bilang juga sama teman-teman, jangan pernah berpikir buat nyari uang instan. Udah, iya benar bang. jangan pernah Betul bang. berpikir buat nyari uang instan. Gak ada orang yang kaya ujuk-ujuk. Ada orang yang kaya tiba-tiba dari main HP, tang ting, ya kan. Terus habis itu kaya, nggak ada. Udah, pokoknya prinsip itu aja pegang. Nggak ada orang kaya atau nyari duit instan tuh nggak ada. Udah pegang itu. Jadi apa? Jadi harus berproses. Itu penting. Kedua, konsep halal haram, pegang. Kalau duit haram mau diapain? Memang masa Iya, lu dapat duit terus 100 juta duit dari duit haram mau buat makan keluarga, apa yang lu banggain? nggak mungkin. Iya kan, apalagi duit dari slot kayak gitu. Nggak ada Pasti, keren-kerennya dah. pasti kejual lagi emang bang. Hilang lagi. Mm-mm. Udah pegangan dua itu Dulu, aja cukup itu. mm-mm, Itu kalau dari gue sih itu pegangan dua itu iya, cukup pegang aja. Kalau gue dari dulu sih kayak gitu. Dari zaman gua muda, zaman-zaman belasan juga udah megang prinsip kayak gitu. Gua menyadari bahwa nggak ada kita pengen dapat duit itu dengan cara instan. Gue betul-betul sangat sadar dan gua nggak percaya nyari duit instan tuh gue nggak percaya gitu. Sama iya, dengan uh, gue nggak percaya dukun gitu. Dah gitu gue nggak percaya hantu pocong segala macam gue nggak percaya tuh dari dulu gitu juga nggak percaya iya, gitu sama halnya dengan kayak gitu makanya gue kemarin juga ngomong tuh sama teman-teman orang yang pada main judol itu sama kayak orang yang penyembah klinik sama kayak dukun ngerti nggak tuh, derajatnya tuh sama endingnya tuh bakalan belangsak mana ada dukun hidupnya kaya nggak ada nggak orang ada. yang jual beli klinik itu mana yang hidupnya kaya sejahtera nggak ada semuanya belangsak sama kayak Iya, pemain judi itu gitu. judai nggak ada semuanya belangsak sama tuh derajatnya sama sama rendahnya gitu jadi stop gitu banyak 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 peluang yang baik di luar sana 1001 cara banyak jalan menuju Roma jangan pesimis pasti banyak jalan tinggal nunggu waktu aja Iya nikmati sih. aja masih bisa ngerokok masih bisa ngopi kok Cuma ya itu tadi sih bang, nggak bisa kulaan, nggak apa nggak bisa kulaan. ya pikirkan Ya itu yang pikirkan jadi masalah. ya difikirkan pasti ada jalan lah kemarin begadang sampai subuh bisa itu memikirkan tak tok main slot itu sampai jam 5 subuh bisa aja itu Hmm, ya kan duduk mantengin iya, HP sekarang duduk dong berpikir dong sembari megang kertas mungkin mikir ini kayak gini oh ya coba kayak gini apa gimana cari strategi gimana biar dapat modal gitu dipikirin kalau iya dapat sih. ide tak baru action kayak gitu jadi porsinya memikirkan masalah yang sekarang harusnya sama dengan porsi waktu bermain judul waktu kemarin bermain judul tidur sampai subuh oke-oke aja kuat-kuat aja sekarang giliran kepengen nyari solusi kayak gini 5 menit aja udah pusing gimana ceritanya ya kan Iya nggak sih. fair dong Mm-mm. gitu dan pasti punya solusi pasti ada jalan kalau kita pikirkan kata kata Cak Lontong itu mikir gitu kan mikir pasti ada jalan cari nggak mungkin buntu pasti ada jalan tinggal tinggal mau rela berkorban buat memikirkan aja gitu loh Iya,
gitu. Ya kalau pusing ya setiap orang, mana ada orang yang orang-orang punya utang nggak pusing kayak gitu, nyari jalannya pasti pusing. Tapi kan Pasti normal gitu. pusing. Tinggal caranya nyari Iya. jalan aja. Gitu. Mungkin ada kolega, teman atau segala macam di list. Kali aja ada yang mau minjemin duit tapi bisa tanpa bunga dan bisa mungkin bayar, aku bisa yang lunasin 2 tahun lagi ya gitu. Mungkin kali aja lu punya teman yang kayak gitu yang bisa berempati dengan keadaan lu, ya kan?